Selamat datang semuanya di Warung Bude Yanti yang pada saat ini akan mencoba memberikan sebuah spoiler Donghua Perfect World episode 204. Pada episode sebelumnya Ning Chuan sang seorang kultivator legendaris yang dikenal sebagai 6 Raja Mahkota mengalami kekalahan memalukan untuk pertama kalinya, lalu dia yang selama ini dianggap tak terkalahkan terpaksa melarikan diri setelah dikalahkan oleh Si Hao dalam pertarungan sengit. Tentu saja kekalahan ini mengejutkan banyak pihak terutama para jenius dari 3000 provinsi yang menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan Ning Chuan yang biasanya mendominasi pertarungan dengan mudah kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa reputasinya sebagai kultivator tidak tertandingi mulai runtuh. Kemudian dia berlari dengan luka serius sementara Si Hao mengejarnya tanpa ampun menambah rasa malu dan kemarahan yang sudah membara di dalam diri Ning Chuan. Tentu saja pertarungan antara Ning Chuan dan Si Hao semakin memanas. Lalu meskipun Ning Chuan mencoba menggunakan kekuatan terbesarnya termasuk tulang tangan Immortal Dao dan gelang 6 Dao Supreme Being, Si Hao tetap tidak tergoyahkan. Kemudian serangan demi serangan dilancarkan namun Si Hao berhasil menghindar dan bahkan melukai Ning Chuan lebih parah. Ning Chuan yang biasanya tidak pernah melarikan diri kini terpaksa terus berlari untuk menyelamatkan diri. Si Hao di sisi lain semakin bersemangat mengejar tanpa henti sambil terus melancarkan serangan ganas. Pertarungan ini tidak hanya menguji kekuatan fisiknya tetapi juga mental kedua kultivator tersebut. Situasi semakin kacau ketika Ning Chuan menggunakan tulang tangan Immortal Dao untuk membuka celah di dunia Immortal Anshan. Tindakan ini memicu reaksi berantai yang mengancam stabilitas dunia tersebut. Master-master sekte dari dunia luar mulai memasuki Immortal Ancien, menambah kekacauan yang sudah terjadi. Si Hao yang menyadari bahaya yang mengintai segera mencari bantuan dari para master sekte di Immortal Ancien. Dengan bantuan mereka Si Hao berharap dapat keluar dari dunia tersebut sebelum segalanya menjadi semakin buruk. Namun waktu semakin mendesak dan ancaman dari para master sekte dunia luar semakin nyata. Akhirnya Immortal Anshan terhubung dengan dunia luar dan para master sekte mulai memasuki dunia tersebut dengan kekuatan yang menakutkan. Si Hao dan para sekutunya berusaha keluar secepat mungkin. Namun mereka harus menghadapi para master sekte yang datang untuk menangkap atau membunuh Si Hao. Dalam kekacauan itu Si Hao dan para jenius lainnya terlempar keluar dari Immortal Ancien oleh kekuatan 3000 kelopak bunga Dao besar. Meskipun berhasil keluar, Si Hao tahu bahwa ancaman belum berakhir. Para master sekte dari dunia luar telah menunggu di luar siap untuk menangkapnya. Di episode selanjutnya di tengah pegunungan megah yang menjulang tinggi pohon-pohon kuno yang tidak terhitung jumlahnya menembus langit menciptakan suasana liar dan misterius. Wilayah ini dipenuhi dengan bahaya dan teka-teki di mana puncak-puncak gunung yang tinggi seolah menyentuh awan dan tanaman merambat raksasa melilit lerengnya. Di tengah keindahan alam yang menakjubkan bunga Dao abadi bersinar terang. Dengan 3000 kelopaknya memancarkan cahaya keberuntungan, para jenius dari 3000 alam semesta mulai muncul kembali dari Immortal Ancien, sementara para master sekte turun dari langit mengunci wilayah tersebut. Suasana tegang pun menyelimuti tempat ini terutama karena para master sekte datang dengan satu tujuan utama, menangkap Si Hao yang dikenal sebagai Huang. Kekacauan pun pecah ketika kabut hitam tiba-tiba menyelimuti area tersebut, diikuti oleh lautan arwah yang memenuhi langit. 10 Raja Mahkota, seorang jenius yang juga memiliki kitab suci kuno, menggunakan artefak magis untuk menciptakan kekacauan dan melarikan diri. Banyak jenius lain mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kabur, tetapi beberapa dihentikan oleh tangan-tangan besar yang muncul dari kekosongan. Si Hao yang memegang diagram 10.000 roh dan skala naga menentang berusaha melarikan diri dengan hati-hati, namun dia bertemu dengan kejahatan surgawi Gekian, seorang jenius lain yang juga berusaha kabur. Keduanya saling mengenali dan ketegangan pun meningkat. Si Hao menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar dan dia harus segera bertindak.
Dengan menggunakan simbol penghancur alam emas, Si Hao berhasil melarikan diri sejenak, tetapi formasi misterius yang dipasang oleh para master sekte menghentikannya. Dia terjebak di tengah puluhan formasi yang dirancang untuk menangkap para jenius yang mencoba kabur. Beberapa jenius yang berhasil melarikan diri justru tertangkap oleh makhluk-makhluk kuat dari wilayah terlarang seperti naga bersayap dan Yazi. Pertempuran besar pun meletus antara para master sekte dan makhluk-makhluk tersebut menambah kekacauan yang sudah terjadi. Si Hao yang masih berusaha kabur tiba-tiba dihadang oleh kelompok jenius yang mengenalinya. Mereka bersemangat untuk menangkapnya, memperebutkan siapa yang berhak membawanya. Situasi semakin rumit ketika pelindung Dao Klan Surgawi muncul, diikuti oleh wakil master sekte negara surgawi dan tuan dunia bawah. Mereka semua memiliki dendam terhadap Si Hao dan bertekad untuk menghabisinya. Si Hao yang merasa dikhianati oleh klan surgawi setelah semua bantuannya di masa lalu merasa marah dan frustasi. Dia tahu bahwa dirinya harus melawan dengan segala cara untuk bertahan hidup. Namun dengan begitu banyak musuh kuat di sekelilingnya, peluang untuk melarikan diri semakin tipis. Di tengah kekacauan ini, Si Hao harus menggunakan segala kecerdikan dan kekuatannya untuk menghadapi ancaman yang datang dari segala penjuru. Si Hao terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya, dikelilingi oleh para master sekte yang kuat. Dia hampir tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan, 10 Raja Mahkota muncul dengan pohon dunia, sebuah harta yang mampu menetralisir formasi dan membuka jalan untuk melarikan diri. Namun klan Kaisar tiba-tiba muncul dan membawa 10 Raja Mahkota pergi, meninggalkan Si Hao sendirian menghadapi ancaman yang semakin besar. Para master sekte mulai fokus pada Si Hao, menuntutnya untuk menyerahkan kitab suci Dao abadi dan harta lainnya. Meskipun Si Hao mencoba bertahan dengan diagram 10.000 roh, kekuatannya tidak cukup untuk melawan para master sekte yang jauh lebih kuat darinya. Para master sekte dari berbagai klan dan sekte besar mulai menyerang Si Hao secara bersamaan. Mereka tidak hanya ingin menghabisi hidupnya, tetapi juga merebut harta-harta berharga yang dimilikinya seperti diagram 10.000 roh dan skala naga menentang. Si Hao mencoba bertahan dengan menggunakan simbol-simbol kuno yang dia miliki, bahkan berhasil melukai salah satu master sekte. Namun serangan bertubi-tubi dari para musuh yang jauh lebih kuat membuatnya terluka parah. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Meskipun dia berusaha melarikan diri, formasi yang dipasang oleh para master sekte menghalangi jalannya, membuatnya semakin terjepit. Situasi semakin genting ketika para master sekte dari berbagai klan seperti klan surgawi, kuil ilahi dan lembah pedang bergabung untuk menghancurkan Si Hao. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya tetapi juga memperebutkan harta-harta yang dia miliki. Si Hao meskipun terluka parah tetap berusaha bertahan dengan segala cara. Dia menggunakan diagram 10.000 roh untuk melindungi dirinya. Tetapi serangan dari para master sekta yang begitu banyak membuatnya hampir tak berdaya. Setiap serangan yang dia terima semakin melemahkan tubuhnya dan dia hampir kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba suasana berubah drastis ketika Qin Daoling, seorang master Dao yang terkenal kejam, muncul di tengah medan pertempuran. Dia dengan tegas menyatakan bahwa Si Hao adalah muridnya dan mengancam para master sekte yang berani menyakitinya. Kemunculan Qin Daoling disusul oleh kehadiran seorang makhluk abadi yang sangat kuat yang juga membela Si Hao. Keduanya membawa serta mayat-mayat para ahli dari berbagai klan yang telah mereka bunuh sebagai peringatan. Kehadiran mereka mengubah dinamika pertempuran, membuat para master sekte yang sebelumnya begitu percaya diri menjadi gentar. Dengan dukungan Qin Daoling dan makhluk abadi tersebut, Si Hao mendapatkan kesempatan untuk bernafas sejenak. Meskipun tubuhnya masih terluka parah, dia merasa ada harapan untuk bertahan hidup. Para master sekte yang sebelumnya begitu agresif kini harus berpikir 2 kali sebelum melanjutkan serangan mereka. Pertempuran yang awalnya tampak seperti akhir bagi Si Hao kini berubah menjadi pertarungan yang lebih seimbang.
Si Hao dengan bantuan para pelindung barunya siap menghadapi tantangan berikutnya dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Si Hao yang terluka parah dan berlumuran darah merasa lega ketika Qin Daoling dan seorang makhluk abadi tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Keduanya berdiri di depannya melindunginya dari serangan para master sekte yang mengelilinginya. Qin Daoling dan jubah dao emasnya yang berkibar memuji ketangguhan si Hao yang mampu bertahan dalam situasi genting seperti ini. Makhluk abadi yang sosoknya menjulang tinggi seperti raksasa juga memberikan pujian yang luar biasa menyatakan bahwa si Hao suatu hari nanti akan mencapai level mereka. Keduanya tidak hanya membela si Hao tetapi juga menantang para master sekte yang mencoba membunuhnya. Para master sekte yang marah dan merasa terhina mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka menganggap Qin Daoling dan makhluk abadi sebagai ancaman besar. Qin Daoling yang dikenal sebagai sosok kontroversial karena pernah mencuri teknik dari berbagai sekte tidak gentar menghadapi mereka. Dia dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang mencoba membunuh muridnya akan menerima balasan yang setimpal. Makhluk abadi dengan kekuatan dan keangkuhannya juga menentang para master sekte bahkan menghina sosok nomor 2 dari Istana Abadi dengan kata-kata yang pedas. Situasi semakin memanas ketika sosok nomor 2 Istana Abadi muncul menambah ketegangan di medan pertempuran. Dia mengancam akan menghabisi Qin Daoling dan si Hao menganggap mereka sebagai sisa-sisa kejahatan dari aula tertinggi yang telah jatuh. Namun Qin Daoling dengan berani membalas menyatakan bahwa muridnya si Hao adalah harapan baru bagi aula tertinggi. Dia menegaskan bahwa si Hao telah mengalahkan semua murid dari sekte-sekte besar membuktikan keunggulannya. Qin Daoling bahkan menantang para master sekte menyatakan bahwa mereka tidak layak untuk meremehkan aula tertinggi. Di tengah kekacauan beberapa sekte lain mulai mempertimbangkan untuk campur tangan. Yue Chan dari sekte Heaven Mending dan penyihir dari sekte Pemutus Langit mempertanyakan apakah mereka harus membantu si Hao. Kakek Yue Chan bahkan menyarankan bahwa membantu si Hao bisa membawa karma besar bagi sekte mereka. Mengingat potensinya yang luar biasa di tengah kacauan beberapa sekte lain mulai mempertimbangkan untuk campur tangan. Yue Chan dari sekte Heaven Mending dan penyihir dari sekte Pemutus Langit mempertanyakan apakah mereka harus membantu si Hao. Kakek Yue Chan bahkan menyarankan bahwa membantu si Hao bisa membawa karma besar bagi sekte mereka mengingat potensinya yang luar biasa. Namun keputusan akhir masih tergantung pada para pemimpin sekte mereka. Pertempuran pun mencapai puncaknya. Qin Daoling dan makhluk abadi bertarung dengan gigih melawan para master sekte yang jumlahnya jauh lebih banyak. Si Hao meskipun terluka parah tetap berusaha bertahan dengan bantuan dari kedua pelindungnya. Pertarungan ini bukan hanya tentang hidup dan mati tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan masa depan aula tertinggi. Di tengah semua ini si Hao menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir dan dia harus terus bertahan demi mencapai tujuannya. Di tengah kekacauan pertempuran besar seorang wanita berambut perak bernama Suelin memohon pada leluhurnya seorang ahli tua dari Snow Pony Crush untuk membantu si Hao. Meskipun ada beberapa kekuatan eksternal yang hadir tidak ada yang berani mengambil tindakan langsung. Pertempuran pun pecah antara dua kubu yang saling bermusuhan. Qin Daoling dengan kekuatan dan keberaniannya membawa si Hao bersamanya dan langsung menyerang pelindung Dao Klan Surgawi yang ternyata adalah seekor sapi barbar. Qin Daoling berhasil melukai penguasa iblis Bukit Suci yang runtuh tetapi dia juga menghadapi serangan dari Master Gua Awan Berapi. Di sisi lain keberadaan abadi yang juga melindungi si Hao menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan sepasang sayap besar dia menghadapi banyak musuh sekaligus dan bahkan berhasil membunuh seorang ahli dari gerbang naga hantu Dao. Namun dia juga terluka dalam pertempuran ini. Tiba-tiba Tuan Lembah Pedang muncul menambah tekanan pada keberadaan abadi. Meskipun dia berhasil menahan serangan Tuan Lembah Pedang dia harus menghadapi banyak-banyak master sekte sekaligus yang membuatnya semakin terdesak. Keberadaan abadi kemudian memanggil tubuh keduanya yang turun dari langit dan mendarat di medan perang.
Ini mengejutkan banyak orang karena tubuh kedua ini adalah bagian dari metode kultivasinya yang unik yang memungkinkannya untuk tetap abadi. Si Hao mengenali tubuh kedua ini sebagai lelaki tua yang pernah dia temui di gerbang Kun. Tiba-tiba Tuan Negara Surgawi dan Master Sekte Barat juga muncul menantang keberadaan abadi untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Pertempuran semakin memanas dengan kedua belah pihak saling mengeluarkan kekuatan terbaik mereka. Si Hao yang masih terluka menyadari bahwa pertarungan ini belum berakhir dan dia harus terus bertahan demi keselamatannya. Anak Kun Peng, tiga kata ini mengguncang hati semua orang yang mendengarnya, menciptakan gelombang kejutan yang besar. Asal-usul keberadaan abadi ini ternyata adalah keturunan langsung dari Kun Peng, makhluk legendaris yang sangat dihormati. Bahkan si Hao yang sudah memiliki kecurigaan masih terkejut ketika kebenaran ini terungkap. Keberadaan abadi ini lahir dari telur yang disegel dalam kekacauan utama selama sejuta tahun. Menyerap energi dan hukum Dao yang murni. Hanya makhluk seperti Kun Peng atau Heavenly Phoenix yang mampu melakukan hal sedemikian besar. Namun kehadiran anak Kun Peng tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Raja Demonic Sunflower Garden, seorang makhluk kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis, muncul dengan matahari hitam besar yang memancarkan energi gelap dan mematikan. Dia menantang anak Kun Peng, menyatakan bahwa meskipun dia adalah keturunan Kun Peng, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kekalahan. Tuan Negara Surgawi juga bergabung mengacungkan pedang suci yang berlumuran darah siap untuk menghadapi anak Kun Peng. Bahkan Tuan Lembah Pedang dengan kekuatan pedang Dao yang tak tertandingi ikut menantang, menyatakan bahwa Kun Peng sudah mati dan masa kejayaannya telah berlalu. Keberadaan abadi yang dikenal sebagai anak Kun Peng hanya tertawa dingin. Dia menantang semua lawannya, menyatakan bahwa jika Kun Peng masih hidup tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadapinya. Namun lawan-lawannya tidak gentar. Tuan Lembah Pedang dan Tuan Negara Surgawi bersama-sama menyerang, menciptakan gelombang energi yang mengguncang langit dan bumi. Pertempuran sengit pun terjadi dengan anak Kun Peng menghadapi serangan dari berbagai arah. Meskipun dia kuat, dia harus menghadapi banyak lawan sekaligus, termasuk Tuan Taman Bunga Matahari Iblis dan Gerbang Naga Hitam Dao. Dalam pertempuran ini anak Kun Peng menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan sayap emasnya yang besar, dia melepaskan serangan mematikan yang membuat lawan-lawannya terpukul mundur. Namun dia juga menerima luka serius dari serangan gabungan para Master Sekte. Meskipun terluka, dia tetap bertarung dengan gigih menggunakan 9 teknik pemberantasan abadi untuk memulihkan dirinya sendiri. Teknik ini adalah warisan kuno yang memungkinkannya bertahan dari serangan mematikan. Tetua Gerbang Kun yang merupakan tubuh kedua anak Kun Peng juga ikut bertarung. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, dia tetap menyerang dengan keberanian yang tak tertandingi. Dia menggunakan kekuatan Kun Peng untuk menghadapi lawan-lawannya, termasuk naga banjir dari Gerbang Naga Hitam Dao. Pertempuran ini semakin memanas dengan energi yang dilepaskan mengguncang langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatannya, anak Kun Peng dan Tetua Gerbang Kun mulai terdesak oleh jumlah lawan yang begitu banyak. Namun tiba-tiba dua makhluk kuat lainnya muncul untuk membantu anak Kun Peng. Peng bersayap emas besar dan Peng hijau langit, dua makhluk legendaris lainnya datang untuk membantunya. Mereka menyerang dengan kekuatan yang luar biasa mengguncang langit dan bumi. Meskipun lawan-lawannya berusaha menghentikan mereka, kekuatan mereka terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Pertempuran ini menjadi semakin kacau dengan banyak pihak yang terlibat. Di tengah kekacauan, cabang kilau emas mulai turun dari langit, menandakan kedatangan kekuatan lain yang mungkin akan mengubah jalannya pertempuran. Anak Kun Peng dan sekutunya tetap bertarung dengan gigih, siap menghadapi apapun yang datang. Tentu saja pertempuran ini masih belum berakhir, dan untuk nasib mereka sendiri sejauh ini masih belum pasti. Karena yang pasti hanya Bude Yanti yang menjual alat pancing.